Halo Sobat Ascoy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang ini guys, mobil Panther, sang legenda yang tetap jadi idola. Kenapa kok Panther guys? Nggak Panther, nggak pinter. Ikuti terus video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Aku akan menjelaskan Panther di sini secara lengkap demi kalian semua pecinta Panther, biar buat nambah ilmu. Langsung. Oke teman-teman Sobat Ascoy dimanapun berada, ini adalah mobil legenda tapi yang masih jadi idola ya, Panther. Ini di sini tipenya adalah Royal, tipe terendah teman-teman. Tahunnya 96, untuk cc nya 2223. Tapi biasanya untuk para pecinta Panther disingkat 2.3. Nanti akan aku jelaskan tentang mesinnya, ada berapa Panther ini guys ya. Yang pertama mulai dari bodi ini guys, Panther mobilnya bukan kaleng-kaleng guys, ini mobil setengah panzer setengah tank, semuanya besi tulen, platnya tebal, mulai dari kap, bahkan bempernya pun ini besi guys, ini besi ting 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 ya guys, semuanya besi kecuali ini fibernya ini karet, jadi semuanya besi ya guys ya. Dari bodinya, mobil ini jadul tapi tergantung peminatnya, karena mobilnya ini sangat kuat, handal. Nanti di review terakhir aku jelaskan kenapa kok Panther ini masih laku di harga tinggi ya guys. Oke, aku akan langsung jelaskan ke bagian mesin. Oke teman-teman, aku tadi udah buka kap mesinnya ya dari dalam. Langsung kita intip jeroannya si Panther 23 tahun 96 Royal. Ini mesin guys ya, ini mesin. Jadi kini kita sambil belajar dasar-dasar otomotif, biar kalian semua yang punya mobil minimal tahu dasar-dasarnya lah, nggak asal mancal. Oke, ini mesinnya ini 2300 cc. Panther sendiri menciptakan dua kapasitas mesin ya guys. Untuk tahun 96 ke bawah, mulai 91, 2, 3, 4, 5, 6 itu mesinnya masih 2300 seperti ini bentuknya guys, dan masih indirect injection. Apa maksud indirect injection? Indirect injection itu adalah penyemprotan nozzle itu di ruang terpisah sendiri, jadi nggak di dalam ruang bakar guys. Beda sama mesin yang 2.5 atau 2500 cc, itu keluaran tahun 96 ke atas sampai sekarang guys ya. Itu direct injection, maksudnya adalah penyemprotan dari nozzle. Nah ini namanya nozzle guys, ada 4, itu langsung ke ruang bakar. Apa kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama,
untuk indirect injection 2300 cc ini ruang bakar jadi lebih bersih. Kenapa? Karena pengabutan dari solarnya itu di luar ruang bakar guys. Kalau 2.5 itu di dalam ruang bakar, jadi langsung nyemprot ke pistonnya guys, seperti itu. Ini mesinnya 2300, saya ulangi, 4 silinder ya guys, mereknya Isuzu. Mesin ini adalah tempat pengisian oli. Olinya sendiri memakai oli SAE 40 bisa, 15W40, oli-oli murah. Ini aku biasanya pakai oli Meditran S 40 guys, 5 liter itu kelebihan sedikit, sekitar 4,6 liter isinya. Lalu apa ini hitam-hitam ini guys, ada corongnya, ini namanya air cleaner atau filter udara. Langsung kita buka guys, filter udara. Wah, lupa nggak bawa kunci, jadi ini dibuka guys. Nah, buka kuncinya, dalamnya itu ada saringan udaranya guys. Nah, fungsinya apa? Untuk menyaring udara yang masuk ke dalam ruang bakar guys. Jadi sistemnya kalau dalam engine diesel, ini bahasa tekniknya itu engine ya, engine diesel, itu udara itu langsung dimasukkan ke ruang bakar guys. Jadi dari air cleaner atau filter udara ini langsung menuju ke ruang bakar. Di ruang bakar ini nanti langsung disemprotkan solar melalui nozzle, dikabutkan, semprot cos gitu ya guys. Oke, lalu apa ini guys? Ini adalah kompresor AC. Meskipun ini mobil lama tapi udah ada AC-nya guys. Jadi buat kalian-kalian takut panas jangan khawatir. AC-nya Panther itu terkenal dingin. Bahkan yang single blower pun dinginnya nyampe ke belakang guys ya. Ini fan bell untuk memutar ini guys, kompresor AC, sama memutar power steering. Ini pompa power steering guys. Kok canggih ya, ada power steeringnya. Itulah kelebihan Panther guys, di tahun tua dia memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki mobil-mobil lain guys. Ini pompa power steering menggunakan oli. Olinya di mana? Olinya di ini guys, kita baca power steering fluid only. Di situ kita isi olinya pakai oli power steering, ada khusus Panther juga ada, yang merek Preston juga ada. Lalu ini apa mas? Ini adalah receiver dryer, filter pengering Freon AC atau filternya Freon AC ya. Lalu ini apa mas? Kita jelaskan satu-satu ya. Ini adalah reservoir tank, bahasa tekniknya reservoir tank atau penampungan air sementara untuk ke radiator. Ini radiatornya kayak besar karena mesinnya juga besar. Jadi kalau radiatornya itu masih berfungsi bagus dan sistem pendinginannya bagus, kita kalau menambah air itu nggak perlu di sini guys ya, nggak perlu ya. Jadi nambahnya itu cukup di sini. Nanti kalau air yang di radiator itu berkurang, dia otomatis nyedot yang di tangki ini. Oke, lalu aki, pasti ada aki guys ya. Kenapa kok ada aki? Ya buat sebagai electrical system utama, menyimpan tegangan listrik. Lalu fungsinya saat mesin mau dihidupkan, dia memutar motor starter atau dinamo starter. Letaknya di bawah situ guys, itu di situ bentar. Nah itu namanya dinamo starter atau motor starter. Bagaimana cara kerjanya dia guys? Dia itu mengubah tenaga listrik menjadi tenaga gerak atau tenaga putar ya. Jadi waktu kontak itu di setar, dia itu mengirimkan listrik
ke sini, yang mendorong namanya itu ada namanya pinion, didorong, lalu motornya berputar, memutar flywheel atau roda gila sebutnya guys. Dimana roda gila? Di dalam engine, tapi yang di sebelah sana. Sebelumnya kampas kopling itu berputar, nanti mesin itu bisa hidup ya. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan ini. Ini adalah tempat minyak rem, tangki minyak rem. Ini adalah booster rem ya guys. Ini switch untuk lampu rem. Jadi kalau ditekan, sensornya dia di situ, nyalakan lampu rem. Untuk minyak remnya ini setiap mobil itu beda-beda ya. Untuk Panther itu digunakan dot 3, warnanya merah ya. Ini tangki untuk air wiper ya guys. Kok canggih ya. Untuk tahun tua ada tangki wipernya, ada AC, ada power steeringnya. Itulah kelebihan Panther. Lalu ini apa? Ini adalah 2 filter solar. Ini filter pertama. Jadi setelah dari tangki solar yang di belakang, dia masuk ke filter ini. Ini sebenarnya menyaring air aja ya guys, sama pompa priming pump. Jadi sewaktu-waktu kita kehabisan solar harus dipompa dari sini. Ini juga rawan buntu di saluran-salurannya, dan harus kita bersihkan berkala di sini, di tampungannya itu kalau ada air. Lalu ini adalah filter kedua, filter solar kedua sebelum masuk ke fuel injection pump, bahasa tekniknya, atau kalau bahasa orang awam bos pump ya guys. Ini filter solar. Jadi solar itu harus benar-benar bersih sebelum disemprotkan. Nah, ini namanya bos pump. Ini guys, bos pump. Ada setelan-setelan gasnya di sini. Itu bos pump. Di sini juga ada solenoid bos pump. Jika kontaknya di on, buka saluran nozzle solar yang ke nozzle ya, bos pump. Lalu yang putih ini filter oli, harus diganti berkala ya, supaya mesinnya sehat. Lalu ini adalah switch. Dalam sini ada termostat guys. Termostat itu fungsinya kalau mesin itu dingin, air nggak akan menuju ke radiator, ditutup di sini guys, supaya suhu mesin itu cepat tercapai ya. Nah, ini switch ini untuk mengatur ke busi pemanas. Ini kalau untuk mesin 23 di sini masih pakai busi pemanas. Ini busi pemanasnya guys. Ini ada plat ke sana. Lalu kabelnya ini busi pemanas untuk pemanasan pagi hari guys, karena masih indirect injection. Lalu ini adalah alternator atau dinamo isi ya guys ya. Fungsinya apa? Untuk ngisi aki. Juga kalau sewaktu mesin hidup mensuplai kebutuhan elektrik satu mobil ini guys ya. Oke. Untuk ngecek oli mesin kita lakukan di sini. Untuk mengecek oli mesin. Nah, itu pengetahuan dasar tentang mesin Panther dan komponen-komponen di area sekitar mesinnya. Lanjut, kita cek ke kolong-kolong
mobil Panther ini. Oke teman-teman, di sini yang paling rawan dari Panther itu adalah terot. Itu ya. Itu namanya terot, menggerakkan roda saat setirnya itu kita belokkan, lalu ball joint. Mana ball joint itu? Ball joint itu, yang ada nepelnya itu. Ada dua, atas dan bawah. Itu harus kita lumasi, grease secara rutin. Ini gampang ambrol guys kalau kita lupa dalam perawatannya ya. Untuk kaki-kaki Panther ini memang rawan, tapi kalau kita sering merawat, insya Allah bakal aman ya. Sama untuk yang sebelah, juga ada terot dan ball joint ya, atas dan bawah. Kita harus rawat guys, rutin dilumasi dengan grease. Oke. Nah, aku sekarang sudah berada di kolong mobil ya teman-teman Ascoy, demi kalian ini. Itu transmisi atau persneling kalau orang awam bilang guys. Persneling Panther, di situ ada olinya yang harus kita ganti secara berkala ya. Olinya pakai sama kayak oli mesin SAE40, kapasitasnya 1,6 liter, sekitaran 1,6 sampai 1,7. Nah ini lubang buat buang oli ya guys. Untuk lubang pengisiannya ada di sebelah sana. Lalu ini propeller shaft guys, ini harus kita lumasi. Ini juga gampang jebol ini guys, karena besar. Panther ini nggak ada barang yang kecil guys, besar semua dari besi. Sampai ke belakang, sampai ke gardan guys. Gardannya itu gardan kayak truk ya, ada gardannya. Gardan yang ini tangki solar. Kalau kalian punya Panther nggak perlu sering-sering ngecek solar guys, karena iritnya kebangetan Panther ini ya. Untuk suspensinya yang belakang masih pakai per daun, jadi keras ini guys. Kalau muatan 1-2 orang ini keras. Per daun dan ada stabilizernya, itu cuma membantu biar nggak terlalu keras saja. Kalau yang depan dia pakai gas guys. Ini tuh guys, di dalam sini itu suspensi gas. Itu cadangan ban serep ya guys. Tiap mobil harus punya ban serep. Gardannya itu sendiri juga ada olinya guys, sama seperti gardan truk, harus kita ganti secara berkala ya. Yang ini buat buang, yang ini buat ngisi. Olinya kalau bisa pakai yang 90W140 multigrade, atau pakai 140 aja nggak apa-apa, tapi agak kental dia.
Untuk remnya Panther ini yang belakang pakai tromol guys ya. Remnya dia pakai tromol belakang, tromol. Sedangkan kalau yang depan dia sudah pakai cakram. Lanjut kita masuk ke interior. Oke, kita masuk ke interior. Panther ini kapasitasnya 9 penumpang, DC 12 pun muat guys ya. Untuk jok yang belakang itu diisi 4 orang seperti angkot, hadap samping, tengah 3, depan 2. 9 orang cukup nyaman. Ini ada kipas tambahan, lalu kisi-kisi AC. Karena ini tipe terendah ya, Royal, jadi semua masih manual. Untuk kacanya belum electric mirror, masih manual. AC-nya pun single blower, jadi di depan saja. Makanya itu ditambahin kipas biar cepat dingin yang belakang ya. Untuk joknya ini masih ori bawaan dari tahun 96. Lalu di sini ada konsol buat naruh banyak barang, bisa dibuka, kunci-kunci ini juga bisa. Nah itu bisa dibuka ya, banyak sekali guys. Jadi kalau kita bawa barang banyak nggak perlu bingung. Sini juga konsol sangat besar, sini juga ada laci, itu sarung sama sajadah guys. Jangan lupa sholat setiap saat. Setir Snelleng ini ada 5 percepatan, 6 1 mundur ya guys. 5 percepatan maju, 1 mundur. Oke, langsung ke speedo. Sediakan uang receh untuk bapak-bapak yang membantu kita menyeberangkan jalan ya guys. Ini speedo, untuk tiap tipe beda-beda ya. Dan tipe terendah speedonya seperti ini, suhu, kecepatan, odometer yang bisa di reset, sama solar, kapasitas solar itu ya. Oh, di sini ada tombol hazard. Untuk secara panel fungsional hampir sama. Ada wiper, ada lampu sen, dan lain-lain. Untuk tahun tua mobil ini sangat nyaman guys. Itulah mengapa banyak orang yang masih mencari Panther ya. Ini kita ke seat penumpang, tempat duduk penumpang. Di sini 3 orang, yang belakang itu berhadapan-hadapan ya. Semuanya masih orisinil, joknya, kulitnya guys. Oke teman-teman, sobat Ascoy, itu tadi review singkat dasarannya aja ya tentang Panther. Jadi Panther ini menurut saya masih bisa jadi mobil pilihan dengan budget minim ya guys.
fasilitas maksimal, budget minimal. Meskipun modelnya agak jadul, tapi jadi prioritas pilihan lah kalau menurutku. Mulai mau tahun 91 pun masih ada guys Panther, itu kisaran harga 30 juta sampai 40. Itu yang mahal itu mulai tahun 97 ke atas, itu bisa di atas 60 juta guys, tergantung dari kondisi mobilnya. Untuk Panther ini sangat irit ya, irit sekali. 1 liter solar seharga 5.150 itu bisa menempuh jarak 14 km. Jadi ini pengalaman pribadi, dari Malang ke Mojokerto itu cuma habis 30.000 guys, muatan penuh, asli real, ini nyata. Ngiritnya kebangetan guys, cuma beda 10.000 aja sama naik motor, sepeda motor ya. Untuk mesinnya sendiri tergantung orangnya, kalau saya itu lebih yang suka 23. Kenapa? Karena mesinnya itu badak kuat, ada indirect, jadi ruang bakarnya itu lebih bersih, perawatannya mudah, lalu perpindahan personelnya itu masih pakai kawat, meskipun agak keras tapi resiko oli nyeplos di jalan. Kalian 25 itu pakai oli guys ya. Perpindahan koplingnya itu kita injak kopling itu kita nekan oli. Kalau ya 23 ini pakai kawat, meskipun keras tapi awet, agak berjuang lah untuk mengendarai mobil semi panzer, semi tank ini. Oke, itu tadi untuk review terakhirnya mengenai Panther itu. Yang pertama, jika kalian ingin membeli, dilihat dulu mesinnya ngobos atau tidak, ada banyak bocor oli atau tidak, lalu bodi. Kalau bodi itu menurut saya untuk tahun tua nggak ada yang sempurna ya guys, jadi harus kita kasih toleransi. Untuk komponen-komponen lain seperti radiator, motor starter, alternator, kompresor AC, pompa power steering, ball joint, terot, lalu komponen di persneling, itu spare partnya harganya murah guys. Jadi kalau beli Panther yang pertama dilihat itu mesin sama bodinya, itu harus toleransi, enggak hancur-hancur amat ya. Untuk video kedepannya aku akan buat video tentang engine aja guys ya, engine secara umum. Kita belajar engine, bagaimana engine itu bisa menyala, komponennya itu apa aja, biar kalian semua bisa tahu, nambah ilmu, dan syukur-syukur bisa memperbaiki sendiri kalau rusak. Oke guys, jangan lupa dukung channel ini agar aku tetap semangat bikin konten, biar kita bisa belajar terus setiap hari, belajar dari dunia ya. Dunia itu luas, buku yang sangat luas, kita harus belajar dari hal-hal kecil di sekitar kita ya. Oke, jangan lupa tetap bahagia, jaga imunitas, dan semoga pandemi ini cepat berlangsung biar si Panther ini bisa keliling-keliling menyenangkan keluarga besar. Oke, salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ascoy, asik.